Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang berbeda. Sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Akan tetapi apa yang kita bicarakan pada video kali ini akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat dunia tambang kita pada video selanjutnya. Sahabat dunia tambang kita, pada video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah seorang anak dan ayahnya. Pada suatu hari sepulang sekolah, seorang anak dengan wajah sedih, lesu, dan tidak bersemangat mengeluh pada ayahnya. Ayah tahu saya sudah belajar setiap hari sampai larut malam. Bahkan saya juga belajar bersama-sama dengan teman-teman. Kita belajar contoh-contoh soal dan pemecahan masalah. Akan tetapi kenapa guru di sekolah selalu memberikan soal yang sulit dan tidak bisa kami kerjakan? Apa yang harus saya lakukan, ayah? Si ayah dengan senyum yang sangat menyejukkan hati mengajak anaknya ke dapur. Kemudian si ayah mengambil 3 panci kecil. Masing-masing mengisi panci itu dengan air, kemudian meletakkan di atas kompor yang menyala. Tidak lama kemudian, air yang di dalam panci itu mendidih. Kemudian si ayah mengambil beberapa buah wortel, memasukkan ke panci yang pertama. Kemudian mengambil beberapa butir telur dan memasukkan ke panci yang kedua. Dan mengambil 1 sendok bubuk kopi dan memasukkan ke panci yang ketiga. Kemudian si ayah mengajak anaknya duduk dan sambil mengamati. 30 menit berlalu, si anak sudah mulai tidak sabar dan mulai penasaran dengan apa maksud ayahnya dengan semua ini. Dan si ayah tahu bahwa anaknya sudah mulai gusar. Kemudian si ayah mematikan kompor, memindahkan wortel, telur, dan kopi tadi ke panci yang lain. Nah, kemudian si ayah bertanya kepada anaknya, "Anakku, apa yang engkau lihat?" "Ya, saya melihat wortel, telur, dan kopi." Nah, kemudian dengan senyum, si ayah membimbing anaknya untuk memegang wortel tadi. Nah, setelah itu si ayah meminta anaknya untuk mengupas telur tadi, telur yang sudah direbus tadi. Nah, kemudian si ayah berkata, "Apa yang engkau rasakan?" Si anak kemudian bertanya, "Wortelnya lembek. Dan telurnya yang tadinya kalau kita pecahkan saat dia sebelum direbus, isinya adalah cairan. Sekarang kok jadi keras. Dan kopi tadi, yang tadinya bubuk kopi dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Airnya bening, kopinya hitam. Sekarang semuanya jadi hitam." Nah, kemudian si anak bertanya, "Apa maksud dari semua ini, ayah?" Nah, si ayah kemudian menjelaskan bahwa 3 benda tadi pada saat mengalami kesulitan atau kondisi yang sama, air yang mendidih tadi, sama-sama menghadapi air yang mendidih, tapi respon dari ketiganya berbeda. Nah, respon dari wortel, telur, dan bubuk kopi tadi, ini mewakili respon kita, sahabat dunia tambang kita. Wortel yang sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih, keras. Setelah dimasukkan ke dalam air yang mendidih dan dibiarkan beberapa saat, menjadi lembek. Ini gambaran dari orang yang awalnya percaya diri, punya prinsip, tegar. Akan tetapi setelah dia berhadapan dengan air yang mendidih, air yang mendidih itu gambaran dari persoalan hidup.
tantangan hidup, kesulitan hidup. Begitu wortel menghadapi air yang mendidih, atau begitu kita menghadapi kesulitan hidup, akhirnya apa? Yang tadinya percaya diri, tegar, akhirnya menjadi rapuh, patah semangat, gampang menyerah. Nah, yang kedua, telur. Telur juga merupakan gambaran respon kita dalam menghadapi persoalan hidup. Telur yang tadinya isinya cair, ini menggambarkan orang yang hatinya lembut, walaupun cangkangnya keras. Kalau istilah orang Batak, ini sering kita sebut muka rambo, hati rinto. Punya hati yang lembut, punya rasa empati kepada orang lain. Akan tetapi begitu menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup, kesulitan hidup, apa yang terjadi? Hatinya yang tadinya lembut menjadi keras. Rasa empati hilang sudah, menjadi kasar. Ini juga mewakili kita bagaimana respon kita menghadapi persoalan hidup. Nah, akan tetapi apa yang terjadi dengan benda yang ketiga, yaitu bubuk kopi. Dicampur dengan air mendidih. Air yang tadinya bening sekarang menjadi hitam seperti kopi. Kopi tidak mau tenggelam dalam persoalan hidup. Tidak seperti wortel dan telur tadi. Akan tetapi apa yang terjadi? Dia yang mengubah lingkungannya menjadi seperti apa yang dia mau. Menjadi seperti dia. Ini gambaran orang yang tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dan kalau penikmat kopi bilang, semakin panas airnya, akan semakin semerbak wangi kopinya. Akan semakin nikmat kopinya. Itu artinya semakin besar tantangan itu, semakin besar kesempatan orangnya untuk memperbaiki diri. Seperti itulah respon kita dalam menghadapi masalah. Maka sahabat dunia tambang kita, seperti apa Anda sekarang menghadapi masalah? Apakah seperti wortel, seperti telur, atau sudah menjadi seperti bubuk kopi? Silahkan masukkan di kolom komentar. Dan apa yang upaya Anda yang Anda lakukan saat ini untuk menjadi seperti bubuk kopi? Untuk menjadi agent of change? Silahkan masukkan di kolom komentar. Orang bijak bilang, beda seorang leader dengan yang bukan leader, salah satunya adalah bagaimana respon dia menghadapi tantangan. Bagaimana respon dia menghadapi pressure di pekerjaan. Menghadapi tekanan di pekerjaan. Dia tidak akan menganggap kesulitan itu sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan untuk memperbaiki diri. Baik sahabat dunia tambang kita, itu yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini. Dan jangan lupa apa yang kita bicarakan pada sore hari ini akan kita gunakan nanti saat kita menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita di video berikutnya. Baik, seperti apa respon Anda? Apakah Anda telur, wortel, atau biji kopi? Anda yang tahu, dan silahkan berkomentar. Sampai di sini pertemuan kita, dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.